Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya cintai, terlebih dahulu saya ingin mengingatkan bahwa kita akan melaksanakan salat Aid 1 Syawal 1441 Hijriah di hari Sabtu. Namun kita berada di tengah-tengah ancaman virus COVID-19. Kita telah menerima laporan dari pihak yang berwenang. Sudah hampir seluruh kabupaten dan kota di Indonesia mengalami ancaman virus COVID-19 ini. Beragam tingkatnya, ada yang sekian UTB-nya, yang positif sekian, yang meninggal sekian, yang sembuh sekian. Sehingga ada beberapa daerah sudah melakukan PSBB, termasuk provinsi Banten, provinsi kita ini juga ada PSBB untuk Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan kota kita ini, Kota Serang, yang dekat dengan Kabupaten Tangerang, dekat dengan Kota Tangerang, dekat dengan Kota Tangerang Selatan, dan dekat juga dengan pusat epicentrum dari virus COVID-19 ini, Provinsi DKI, berstatus kota KLB, menetapkan KLB kejadian luar biasa. Sehingga menurut saya kita ini betul-betul berada di ancaman. Tetapi yang terpenting adalah tekad, semangat bersama kita dengan yang lain, masyarakat di kota kabupaten lain, untuk menghentikan laju penyebaran virus COVID-19. Oleh karena itulah kita taat kepada ketentuan peraturan pemerintah, menjaga jarak, mencoba bertahan di rumah, bekerja di rumah, belajar di rumah, beribadah di rumah. Sebagaimana yang kita lakukan, kita biasanya halaqah, bertatap muka setiap subuh selama Ramadan. Bapak-bapak, ibu-ibu bertemu saya juga senang bisa bertemu, bertatap muka dengan bapak-bapak, ibu-ibu. Namun tahun ini berbeda karena ancaman itu, maka kita menerapkan kaidah menghindari madorot, lebih didahulukan daripada mengambil manfaat. Maka kita selenggarakan kajian ini secara online. Tentu rasanya berbeda. Kita lebih senang bertatap muka, bertemu satu sama lain, menguatkan batin, melihat secara eye contact, ya, bagaimana satu sama lain kita lihat setiap subuh. Nah, oleh karena itu maka untuk kepentingan sholat Aid nanti, yakinlah bapak-bapak, ibu-ibu merasa sedih, ada hilang kalau tidak dilaksanakan secara normal, dikembalikan kepada panitia pelaksana sholat Id itu. Mampukah panitia menjalankan protokol kesehatan? Tapi menurut saya, cobalah berpikir dengan dingin, dengan kepala dingin, mengkalkulasi seberapa madorotnya. Saya pribadi mengkhawatirkan justru berkumpul, berkerumun, sebagaimana kita tahu, kalau sholat Id membludak, maka sulit untuk mengatur shaf agar jaraknya antara yang satu dengan yang lain itu 1 meter. Ini bukan cuma sholat, juga mendengarkan khutbah Idul Fitri. Belum lagi harus diperiksa apakah layak berkumpul, suhunya, temperaturnya, maskernya, apakah dia umurnya rentan atau tidak. Kalau rentan dipulangkan akan membuat antrian panjang, harus dimulai lebih dini. Melihat situasi seperti itu, bapak-bapak, ibu-ibu, sholat di rumah menurut saya pilihan yang terbaik. Sholat di rumah.
dalam rangka menghindari madorot, dan kita sepakat menghindari madorot itu lebih didahulukan dari sekedar mengambil manfaat. Ini bukan soal kehilangan pahala. Kita sudah mafhum pahala dijamin oleh Allah. Kalau kita punya kebiasaan beramal soleh, lalu oleh situasi dan keadaan tertentu amal soleh itu tidak dapat kita laksanakan secara sempurna, secara normal, maka pahalanya tetap sempurna dan normal. Itu sudah dijamin dan kita mafhum semua. Ada yang bertanya, Ustaz, kalau klaster, kadang-kadang ada keluarga membangun bani, 2 keluarga, 3 keluarga, 5 keluarga, lalu sholat akhir bagaimana sendiri. Kalau setiap bani, setiap klaster keluarga ini memiliki inisiatif yang sama, maka satu kota ini akan bergerak, lalu lalang mobilisasi berkerumun lagi. Maka hari itu di 1 Syawal kita mengkhawatirkan menjadi hari yang memicu, karena tidak pernah tahu kita satu sama lain, bahkan keluarga sekalipun, apakah sedang positif atau tidak. Kita sudah dapat informasi tidak terlihat gejalanya. Orang-orang OTG, orang tanpa gejala itu berkeliaran, berpotensi menularkan dan berpotensi saling ditularkan. Jadi sekali lagi, berpikirlah dengan dingin, kalkulasi dengan cermat. Menurut saya sholat Id di rumah tidak akan mengurangi pahala kita, dan syariat Islam tetap tegak. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan pemerintah dengan seluruh stakeholdernya, termasuk kita ini masyarakat, bisa mengakhiri, menekan atau menghentikan laju penyebaran virus COVID-19 di kota kita, di kota kabupaten lain di seluruh Indonesia ini, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita dengan normal kembali. Aku qali hada wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.